Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri, khususnya grafik trigonometri. Grafik trigonometri yang akan kita bahas kali ini lebih berfokus pada grafik sinus atau sin, juga grafik kosinus atau cos. Nah, yang pertama sin alfa. Nah, di sini kita akan buat lingkaran satuan pada sumbu kartesius. Sumbu kartesiusnya di sini, sumbu y-nya tetap jadi sumbu y, kemudian sumbu x-nya itu jadinya alfa atau sudutnya. Kan kalau sinus pasti punya sudut ya. Langsung aja kita gambar. Nah, di sini ada lingkaran satuan di sebelah kiri. Berarti di sini 0 derajatnya itu di sini ya, mengapit di sumbu X, kemudian di atasnya ini 90 derajat, ini 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat, gitu ya. Jadi, ini satu lingkaran penuh dari sudut 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, sekarang kita akan coba membuat atau meletakkan nilai sin-nya itu tepat di sebelah kanannya. Nah, seperti kita ketahui, kalau sin 0 itu kan nilainya 0 ya. Jadi kita bisa langsung buat sudut 0 derajat dari titik tengah dari lingkaran tersebut. Kita buat sudut 0 derajat, berarti dia mengapit di sumbu X-nya, ya kan, di sini. Nah, jadi kita langsung letakkan itu di sumbu kartesius yang udah kita jabarkan di sebelah kanannya. Gitu ya, paham ya? Lanjut lagi, sudut istimewa yang kedua adalah 30 derajat. Kita buat sudut 30 derajat. Nah, ini kan 30 derajat ya. 30 derajat gitu di sini. Berarti kalau gitu kita langsung tarik garisnya sepanjang itu ke arah 30 derajat gitu. Nah, kan kita tahu ya kalau sin 30 itu adalah 0,5 atau setengah gitu kan. Jadi sebenarnya lingkaran satuan ini menggambarkan grafik sin. Sin maksimal itu adalah 1 di 90 dan negatif 1 di 270. Nah, ini kita akan coba buat grafiknya. Kita langsung breakdown ya di sebelah kanan gitu. Seterusnya, ini baru dua sudut, kita hapus dulu ya 30 derajatnya. Nah, kita lanjut lagi ke sudut yang selanjutnya, yang itu 45 derajat. Berarti sama, kita tarik juga garisnya ke 45 derajat, 60 juga sama. Ini kalian bisa langsung ukur ya, kalian bisa buat di kertas berpetak lebih mudah, kemudian dibuat lingkarannya, kemudian diukur sudutnya benar-benar 30 derajat, 60 derajat, 180 derajat, selanjutnya pokoknya sesuai sama gambarnya gitu. Jadi dihitung sudutnya kan 90 itu adalah sudut yang ini ya, tegak lurus gitu kan. Jadi memang di situ 90 derajat, kemudian tarik garisnya. Nah, ini adalah sin maksimalnya yaitu 1. Lanjut lagi ke sudut yang selanjutnya 120 derajat. Nah, di sini ini sudutnya dihitung dari dari 0 derajat ini kan ya nih. Nah, ini 120 derajat gitu ya sudutnya. Nah, ini ternyata nilai sinnya itu terbukti sama dengan 60 derajat, yakni setengah akar 3. Atau nanti bisa dihitung ya di kalkulator setengah akar 3 itu berapa. Supaya lebih mudah diletakkan di sini gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke 135 derajat, itu sama dengan 45 derajat, ya, sin 45. Kemudian sin 150 derajat, itu nanti letaknya akan sama dengan sin 30 derajat. Nah, jadi di sini kita juga bisa lihat perbandingan trigonometrinya yang kuadran 2 sama kuadran 1 itu sudut yang berelasinya itu ya sesuai kan. Kalau misalkan kita punya sudut di kuadran 1 ya, di kuadran 1 kan kita punya sudut alfa. Nah, di kuadran 2 itu sudutnya 180 min alfa. Ini nanti nilai sinnya sama. Gitu contohnya. Misalkan kita punya sin, ini alfanya misalkan 30 derajat ya. Berarti sin 30 itu kan kita tahu ya setengah. Nah, ini akan sama dengan di kuadran 2-nya, berarti sin 180 kurang 30 derajat. Berarti sama dengan sin 150 derajat, yaitu setengah juga terbukti di sini, gitu ya. Jadi, ini benar-benar kita ulas kembali, kita letakkan seluruh nilai sudut trigonometri 4 kuadrannya di sini, di bidang gambarnya. Gitu. Ini kita hapus dulu ya, supaya bersih. Oke. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya kita tetap punya sudut yang
batasnya, yakni sudut yang 180 derajat. Berarti dia itu sama dengan sin 0 derajat gitu ya di situ. 0. Nah, udah gitu, ini kan bagian atas dari lingkaran yang kita sudah buat ya. Sekarang kita buat sudut yang lebih dari 180 derajat. Yang pertama sudut 210 derajat. Gitu. Jadi tetap muternya adalah dari 0 derajat. Dari 0 derajat muter ke sini, berarti kan. Nah, ke situ ya. 210 derajat. Berarti kita tarik garisnya langsung ke bawah. Ternyata terbukti kan kalau kuadran 3 itu benar-benar memang nilai sini itu negatif. Yaitu negatif setengah. Kemudian lanjut lagi sudut 225. Nah, setengah akar 2 negatif. Kemudian sudut 240 ini juga sama, setengah akar 3 tapi negatif. Kemudian yang paling bawah atau nilainya paling kecil yaitu sin 270 ya, yaitu negatif 1. Itu kan. Kemudian kita lanjutkan lagi sudut selanjutnya yaitu sudut ke 300. Nah, ini sama dengan sin sudut 240 atau negatif dari sin 60 gitu ya. Jadi di sini nah negatif setengah akar 3. Oke, lanjut lagi. 315 sinnya adalah negatif setengah akar 2. Jadi disesuaikan aja, ditarik garisnya benar-benar pertemuan antara ini nih, garisnya dengan si lingkaran satuannya. Udah gitu titik temunya ini kita tarik langsung buat di sini. Gitu ya caranya. Lanjut lagi sudut 330. Oke, ini setengah negatif ya. Kemudian yang terakhir sudut 360. Nah, ini berhimit sama sin 0. Jadi nilainya ya 0 gitu. Jadi kalau kita lihat ini seperti gelombang transversal yang ada bukitnya, ada juga lembahnya gitu ya. Jadi satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Ini grafik sin alfa di sudut istimewa. Nah, sekarang kita bisa sambungkan garisnya. Kenapa? Karena kan yang kita punya tidak hanya sudut-sudut istimewa kan. Di sini kita juga punya sudut 15 derajat atau nanti mungkin di sini ada sudut 10 derajat gitu kan. Di sini ada 10 derajat. Ini juga ada nilai sinnya. Nanti di sini mendekati nilai yang ini yang ada di grafiknya gitu. Jadi tadi sudut istimewa yang sudah kita buat yang warna hijau ini nih, ini adalah suatu titik titik patokan dari gambar sinnya gitu ya. Jadi tinggal dihubungkan tanpa putus gitu ya. Jadi di sini ini grafik sin untuk alfa mulai dari 0 sampai 360 derajat atau kita bisa lihat juga ditulis ya, sin alfa gitu ya. Untuk alfanya itu dari 0 derajat sampai 2pi ya. Masih ingat ya, 2pi itu 360 derajat gitu. Jadi ini grafiknya. Bisa ya, jadi semuanya kita mulai dari suatu lingkaran satuan, lanjut kita letakkan nilai-nilai sinnya. Ternyata dia membentuk gelombang transversal, satu bukit, satu lembah untuk sudut atau untuk grafik sin alfa. Nah, kita sudah tahu kan tadi grafik sin alfa itu ini, yang A ya. Coba kita gambar sin alfa yang tadi kan, berarti sin 0 tadi 0. Terus sin 90 tadi kan paling atas nih. Nah, ini 1. Kemudian turun ke bawah 180, 270, 360. Nah, ini grafik yang A, yakni FA sama dengan sin A gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba buat grafik yang B, yakni F1A sama dengan 2 sin A. Nah, ini kita bisa langsung ya, coba dulu si alfa-alfa yang istimewanya. Paling gampang sih nyobainnya alfa yang sudut batas kuadran ya. Jadi dari sudut 0 nih yang ini ya. 0 derajat, ini 90 derajat, 180, 270, 360. Nih, kita cobain. Kalau untuk alfanya misalkan 0 derajat. Berarti untuk yang B, F1 dari 0 derajat, berarti kan 2 sin 0 derajat. Nah, kita hitung dulu. 2 dikali sin 0. Sin 0 berapa? 0 kan? Jadi 2 kali 0 sama dengan 0. Gitu. Kemudian, kalau untuk alfanya, misalkan 90 derajat. Kita cobain FI untuk yang 90 derajat. Berarti
kita punya di sini 2 sin 90 derajat. Nah, 2 dikali sin 90 itu 1 kan. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi, di sini kita punya yang pertama F1. Untuk 0 derajatnya 0. Sama nih ya, sama yang pertama. Terus yang F1 90 derajatnya yakni 2. Nah, di sini nih di atas. Gitu. Nah, sekarang lanjut lagi untuk yang 180 derajat. Langsung ya. F1 180 derajat. Berarti di sini 2 dikali sin 180 derajat. 2 dikali berapa? 0 kan? Nah, jadi 0. Di sini tetap 0. Kemudian F1 yang 270 derajat. Berarti 2 dikali sin 270 derajat. Yakni 2 dikali negatif 1. Jadi negatif 2. Nah, yang terakhir ya, ini negatif 1, negatif 2 di sini ya. Nah, yang terakhir 360, F1 yang 360 derajat. Nah, di sini berarti 2 sin 360 derajat. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. Di sini ya. Nah, di sini garis-garisnya itu udah kelihatan ya. Yang pertama ini 0, kemudian 2, kemudian 0 lagi, kemudian negatif 2, kemudian 0 lagi. Berarti grafik untuk yang B itu sama-sama gelombang transversal, tapi dia lebih lebih tinggi batasnya. Jadi maksudnya paling maksimalnya itu 2, paling minimalnya negatif 2. Kan lebih jauh dari garis yang di tengah ini. Ini namanya garis keseimbangan gitu ya. Jadi garis keseimbangan ini nanti kita akan coba ya. Kita akan coba simpulkan apa yang bisa kita simpulkan dari sini. Yang penting kita gambar dulu ya sekarang ya. Oke, ini hapus dulu aja. Kita udah tahu ya warnanya. Kalau yang warnanya coklat itu sin A. Untuk yang warnanya hitam itu adalah 2 sin A. Nah, sekarang kita akan gambar yang warnanya biru. Saya ubah dulu. Oke, yang warnanya biru kita mau bikin sin 2A. Nah, kita coba ya dari sama kayak tadi alfanya sama dengan 0 derajat. Berarti F2 0 derajatnya berarti sin. Nah, ini justru sudutnya yang kita kali 2 gitu. Jadi di sini 2 kali 0 derajat. Berarti tetap jadinya 0 derajat kan, karena 0 kali apapun hasilnya 0. Nah, jadi sin 0 tuh berapa? 0 ya. Di sini 0. Oke, kemudian kita cobain alfa yang tadi, katanya 90 derajat ya, supaya sama kayak yang warnanya hitam dulu. Berarti F2 90 derajat. Oke, di sini berarti sin 2 kali 90 derajat. Nah, ternyata di sini berubah. Kita bukan mencari 90, tapi mencari sudut 180 derajat, sin 180 derajat. Nilainya berapa? 0 ya. Jadi di sini 90 juga 0 ternyata. Oke, lanjut lagi untuk yang 180 derajat. Berarti F2 180 derajat. Jadi kita kali 2 ya sudutnya. Jadi sin 360 derajat. Berarti sin 360 berapa? 0 juga. Oh, 0 semua. Oke, tahan dulu. Kita selesaikan dulu ya menghitungnya ya. F2 270 derajat. Berarti ini sin 270-nya dikali 2 nih, jadinya 540. Nah, ini sudut yang lebih dari 1 putaran. Berarti kita harus kurangkan 360. Jadi 540-nya dikurangi 360. Gitu dikurangi. Berarti di sini 0, 14 dikurangi 6 sama dengan 8. 4 kurangi 180. Nah, jadi kita sama dengan sin 180 derajat. Oh, ternyata 0 lagi. 0. Nah, yang 360 juga sama. F2 360. Berarti kan sin 360-nya kali 2 kan? Berarti 720. Dikurangin sama 360, kita tetap dapat sin 360 derajat. Tetap ya, jawabannya itu 0 gitu. Nah, kalau kita menemukan seperti ini, bukan berarti dia tuh grafiknya lurus. Bukan. Tapi ternyata, karena di sini ada 2A nih ya, ini kan 2A. Artinya, grafiknya itu nantinya akan ada 2 gelombang.
Kan tadi satu gelombang, satu bukit, satu lembah kan. Kalau ini dua gelombang, berarti dua bukit, dua lembah. Kenapa bisa tahu? Oke, kita coba ya. Ini saya tulis di sini aja nggak apa-apa ya. Di sini misalkan alfa sama dengan 45 derajat. Coba kita hitung yang 45 derajat. Berarti F2 45 derajat, berarti sin 45-nya kali 2, berarti 90 derajat. Oke, sin 90 berapa? Sin 90. 1 gitu ya. Jadi di sini ternyata saat kita lihat 45, berarti di sini tengah-tengahnya ya. 45 derajat, ternyata sinnya itu adalah 1. Nah, 1 di sini. Jadi nggak lurus grafiknya, tapi tetap ada gelombangnya. Tapi justru malah jadi tengah-tengahnya gitu. Nah, ini udah dari sini, dari 0 derajat, 45-nya di 1, 90-nya di 0. Nah, nanti di sini berarti sudut 135 ya, 135 derajat, berarti 45 terus kita bagi nih. Nah, di sini 135 derajat, berarti ini berpola ya, jadi kalau misalkan udah dia 0, naik, turun, nah nanti dia makin turun nih ke bawah, jadi negatif 1. Nah, terus nanti dia naik lagi ke sini. Nah, udah gini, berpola lagi, karena udah dari turun naik ke atas, berarti dia makin naik nanti di 225. Jadi 1, gitu. Nah, nanti di sini, dia turun lagi. Terus nanti di 315, dia makin turun jadi negatif 1, gitu. Oke, jadi grafiknya tuh, nah kayak gitu, yang warna biru ya. Jadi grafiknya, lihat di sini, kalau yang poin B, tadi kita 2 dikali sin A. Jadi semua nilai sinnya jadi 2 kali lipatnya. Ya kan? Tadi yang maksimalnya 1 jadi 2. Gitu ya. Yang minimalnya negatif 1 jadi negatif 2. Tapi bedanya sama yang C, di sini kalau yang C, sin 2A. Artinya gelombangnya itu tadinya awalnya 1 nih, yang warnanya coklat itu adalah sin alfa, itu gelombangnya 1. 1 bukit, 1 lembah. Nah, untuk yang C, ini gelombangnya jadi 2. Ada 2 bukit, ada 2 lembah, karena dia sin 2A. Gitu ya. Jadi sekilas itu dulu ya. Jadi 3 grafik ini tahu ya perbedaannya, grafik asalnya atau grafik mulanya, kemudian grafik yang dikali dengan suatu konstanta di depannya, jadi 2 kali lipat kalau dikali 2. Kemudian yang C-nya itu 2 alfa, sudutnya jadi 2. Berarti kalau sudutnya jadi 2, grafiknya itu membentuk 2 gelombang setiap satu putarannya. Gitu. Oke, dipahami dulu. Ini boleh dicoba ya, ditulis di buku kalian masing-masing. Kalian coba tuliskan atau hitungkan dengan lengkap gitu. Bener nggak sih tadi untuk yang C, yang sin 2 alfa saat alfanya 315, nih yang ini. Bener nggak sih ini negatif 1? Nanti boleh dicek ya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kita coba ke grafik yang cos. Oke, nah untuk yang cos alfa ini, di sini kita menggunakan, nah sumbu Y-nya, atau di sini kita sumbu X-nya lah ya, pokoknya nanti sumbu X-nya itu akan ada nilainya, gitu. Terus sumbunya yang satunya lagi sumbu alfanya, atau di sini berarti sudutnya, gitu. Kita coba buat dulu lingkaran satuannya. Nah, sumbu X-nya itu jadi di posisi sumbu Y ya. Nah, sumbu alfanya tetap di sini supaya di sini nilai X-nya itu ke atas sama ke bawah, sama seperti grafik yang tadi sin. Cuman ingat, kalau ini sumbu X-nya di sini, artinya 0 derajatnya itu di sini. Oke, terus ini 90 derajat. Ini 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Jadi, benar-benar 0 derajat itu adalah tadi dari titik pusat, itu sejajar dengan sumbu X, itu 0 derajatnya. Gitu. Jadi, kalau dengan cara yang sama kayak tadi, kita bikin sudutnya, kita potongkan dengan lingkaran satuannya, berarti kalau 0 derajat kayak gini kan. Nah, gini ya, 0 derajat. Lanjut lagi ke yang 30 derajat. Nah, itu ini 30 derajat gitu. Jadi dihitungnya tuh dari sudut yang ini. Jadi nah ini nih. Ini 30 derajat gitu.
Lanjut lagi, selain 30 berarti yang selanjutnya 45 derajat. Nah, ini malah makin turun kan nilai cos 45 itu adalah setengah akar 2. Terus kemudian selanjutnya lagi cos 60 derajat itu setengah. Gitu kan ya kalau kita udah ngafalin nilai-nilai cosnya. Nah, ini pokoknya kayak tadi. Jadi, semua sudutnya kita bikin, ini gunakan busur derajat ya, supaya benar-benar ukurannya itu adalah presisi sesuai dengan apa yang diharapkan. 90 juga sama. Nah, ini 0 berarti kan cosnya. Kemudian untuk yang 120 berarti ke bawah nih. Nah, ini juga berarti nilai cosnya itu terbukti kuadran 2 itu nilai cosnya kan negatif. Ya, jadi negatif setengah. Kemudian cos yang 135. Nah, ini negatif setengah akar 2. Kemudian, untuk yang cos ini 150 derajat. Nah, ini setengah akar 3. Nah, cos yang paling rendah yaitu cos 180 derajat, yakni negatif 1. Gitu ya. Jadi langsung aja dipapai. Kalau bahasa Sunda Maya dipapai semuanya sudutnya kita letakkan di kartesiusnya. Lanjut lagi ke 210 berarti sama dengan cos 150 derajat. Nah, itu min setengah akar 3. Kemudian naik lagi dia jadinya min setengah akar 2. Kemudian 240 itu min setengah. Kemudian 270 itu cosnya adalah 0. Gitu. Lanjut lagi ke cos 300 sama dengan cos 60 derajat, yakni setengah. Kemudian cos 315 itu sama dengan cos 45 derajat, yakni cosnya setengah akar 2. Dan selanjutnya cos 130 itu sama dengan cos 30, yakni setengah akar 3. Dan cos 360 sama dengan cos 0 derajat, yakni 1. Itu. Oke? Jadi ini sebenarnya kalau kalian sudah buat grafik tabel kosinus, diletakkan di sini aja gitu. Cuman ternyata ini bisa dibantu dengan lingkaran satuan seperti di gambar. Jadi lingkaran ini bisa membantu kita meletakkan nilai cosnya. Oke, sama kayak tadi, berarti grafik cosnya kita bisa langsung hubungkan aja berbentuk gelombang transversal. Nah, di sini gelombang transversalnya mulai dari setengah bukit. Satu lembah, setengah bukit. Jadi sama aja, satu bukit, satu lembah. Tapi cos 0-nya mulai dari 1. Ya, turun ke bawah ke 0, ke di 90. Kemudian nanti dia turun lagi ke bawah, minimal banget di cos 180. Yakni min 1, kemudian naik lagi ke 270 gitu ya. Kemudian dia maksimal lagi di 360. Gitu, jadi grafik cos sama sin sama-sama gelombang transversal, tapi titik mulainya beda. Kalau tadi sin, dia dari 0, naik dulu ke 1, gitu kan ya. Kalau ini dari 1, turun ke 0. Oke, sampai sini bisa ya. Jadi ini diikuti di rumah, dibuat supaya hafal grafik sin sama grafik cosnya. Oke, kayak tadi kita juga punya beberapa fungsi untuk melengkapi grafik cos ini. Jadi ini grafik dasarnya, kemudian selanjutnya. Nah, kita coba mulai dulu di sini bikin tadi ya lingkarannya. Nah, ini ada grafik cosnya yang tadi kita udah buat ya. Cos 0 tadi katanya 1 kan. Ini kurang dikit. Ini juga sama, ini 1. Nah, gitu ya. Ini tadi 0 derajatnya di atas, ini 90, 180, 270, 360. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat grafik yang 1 ditambah cos alfa. Oke, kita coba ya di titik-titik batas kuadran, yaitu 0, 90, 180, 270, 360. Oke, yang pertama untuk alfa sama dengan 0 derajat. Nah, kita coba ya langsung G1 0 derajat. Berarti 1 tambah cos 0 derajat. Cos 0 berapa? 1 kan? Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, berarti untuk yang kedua, yang E, itu nilai cos 0 derajatnya 2 di sini. Oke, lanjut lagi. Untuk alfanya sama dengan 90 derajat. Berarti di sini G1 90 derajat, ini sama dengan 1 ditambah
cos 90 derajat sama dengan 1 tambah cos 90 berapa? 0. Jadi 1. Jadi untuk yang 90 dia nilainya 1 nih ya, gini. Kayak di kartesius aja, jadi kalian bikin garis bantunya. Untuk yang 90 dia nilainya 1. Oke, lanjut lagi. Alfa sama dengan 180 derajat. Jadi di sini langsung ya, G1 180 derajat, 1 tambah cos 180 derajat, 1 tambah negatif 1. Jadinya 0. Oke, berarti di sini 180 0. Ini ya, aduh. Oke, lanjut lagi. Untuk alfa sama dengan 270 derajat, berarti G1 270 derajat sama dengan 1 ditambah cos 270 derajat. 1 tambah 0 ya, sama dengan 1. Oke, ini 1. Nah, ini kalau udah kotak-kotak sebenarnya lebih gampang sih, kalian tinggal gambarkan aja. Oke, yang terakhir, alfa sama dengan 360. Langsung ya, berarti G1 360-nya, oke, langsung 1 tambah 1. Jadi 2. 2 ya di atas. Nah, oke, perhatikan yang warna hitam, titik-titik yang sudah saya gambar. Kita langsung satukan saja. Nah, jadinya gini. Ini adalah, ini kurang ya sedikit ya gambarnya. Kanan kirinya. Oke, ini adalah 1 ditambah cos alfa. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau ada penjumlahan di depan, artinya itu seluruh grafiknya naik 1 ke atas karena dijumlahkan 1. 1 tambah cos alfa. Nah, udah seluruh grafiknya tarik 1 ke atas. Gitu. Jadi logikanya kalau plus 1 ke atas, kalau min 1 berarti ke bawah. Nanti kita akan coba ya. Lanjut dulu di yang F. Di sini yang F kita akan coba untuk yang G2 alfa sama dengan cos alfa ditambah 30 derajat. Oke, kita akan coba warna biru ya. Oke, kita coba di sini ada yang pertama alfa sama dengan 0 derajat, berarti langsung lah ya, kita coba berarti cos 0 tambah 30 derajat. Berapa? Cos 0 tambah 30 derajat berarti sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 itu adalah setengah, aduh, kurang ya. Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3, aduh. Setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu ya agak di sini lah ya. Nah. Oke, lanjut lagi. Di sini alfa, kita coba ya yang menghasilkan sudut yang sama. Misalkan kita pengen tahu cos 30 derajat. Kenapa 30? Karena kalau ditambah sama 30 jadinya sudut istimewa yakni 60. Nih ya. Berarti kan cos 30 tambah 30. Jadinya berapa? Cos 60. Nah, cos 60 itu berapa? Setengah gitu ya. Jadi di sini kita coba dulu yang menghasilkan sudut istimewa. Nah, ini kan 0 derajat, ini 90. Berarti kalau gitu kita bagi 3 lagi. Ini 60 derajat, ini 30 derajat gitu ya. Oke, cos 30 derajat tadi katanya setengah. Nah, sini berarti. Oke, lanjut lagi cos 60. Berarti untuk alfa sama dengan 60 derajat. Berarti cos 60 tambah 30 sama dengan cos 90 sama dengan 0, ya kan? Berarti sini 0. Nah, yang 90 sendiri nanti dia akan berubah jadi 120. Jadi grafiknya itu dari grafik asalnya itu nilainya yang 30 jadi 60, yang 60 jadi 90, 90 jadi 120. Jadi geser gitu kan. Geser ke sebelah mana? Ke sebelah kiri gitu kan. Jadi grafiknya awalnya kayak gini, berubah jadi nah, geser ke sebelah kiri. Ini kurang tepat ya. Jadi grafiknya itu nah gini, kalau misalkan kita punya sudut negatifnya sudut negatifnya negatif 30 derajat. Nah, di sini nilainya pasti ini sama kayak cos 0 gitu. Jadi kalau alfanya negatif 30 derajat. Berarti kan kalau pakai fungsi yang F ini, berarti dia cos 30 derajat negatif ditambah 30 derajat. Nah, ini sama kayak cos 0 derajat.
cos 0 berapa? 1 gitu. Jadi grafiknya itu geser ke sebelah kiri gitu ya. Jadi untuk yang 360 ini mengulang. Jadi udah kayak gini kan tadi katanya grafiknya itu dia adalah suatu pola kan gitu ya. Jadi kalau kita gambarnya ya udah dari sini kayak yang di ujung ya, yang ujung sini yang negatif, atau saya bedain aja warnanya supaya paham ya. Nah, yang ini kalau kita gambar satu putaran, ini kan kelebihannya. Nah, ini akan diletakkan di sini berarti. Nah, itu. Jadi tetap satu putarannya adalah satu bukit satu lembah gitu. Tapi si bukitnya ini terpotong dari sini nih. Kalau satu putaran ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bukitnya itu yang ini sedikit, yang ini tuh agak banyak gitu. Terus lembahnya sama-sama satu. Jadi intinya kalau ada penjumlahan itu grafiknya geser. Nah, yang ini gesernya ke kiri. Gitu ya. Oke, jadi grafik yang di sebelah kirinya ini kayak kalian pindahin nih. Grafik yang ini dipindahin ke belakang gitu ya. Jadi, nah ini deh. Nah, yang ini dipindahin nih ke belakang. Nah, supaya dia itu ya kan pola ya, berpola. Jadi mengulang pola. Udah dari atas maksimal banget, ya udah turun lagi aja. Gitu. Oke. Coba ya kita simpulkan dulu. Oke, ini adalah grafik-grafik yang sudah kita bahas tadi. Nah, mulai dari yang pertama itu grafik scene, ya kan? Grafik scene yang ini. Kemudian kita udah bahas juga yang 2 scene A, kemudian yang ada sin 2A, kemudian yang grafik cos-nya kita coba tadi 1 plus cos A, kemudian yang terakhir adalah cos A plus 30 derajat. Nah, sesuai sama yang tadi kita sudah simpulkan nih ya. Oke, kita punya grafik sin sama cos. Nah, ini bentuk umumnya yakni A sin BX tambah C tambah D. Yang cos juga sama, A cos BX tambah C tambah D. Nah, di sini setiap koefisiennya atau setiap variabel-variabel A, B, C, D-nya yang ada di sini itu dia punya makna. Untuk yang A, ini berarti sama seperti yang ini tadi kan, yang poin B. Yang poin B di sini, 2 sin A. Tadi apa maknanya? Maknanya adalah kita kali 2 seluruh nilainya. Artinya, amplitudonya atau simpangan terjauh. Terjauh dari mana? Dari sumbu simetrinya. Jadi kalau yang tadi misalkan untuk yang A itu grafiknya kan tadi kayak gini ya. Nah, untuk grafik yang B dia tuh kan lebih atas gitu kan. Nah, lebih atas gini. Jadi untuk grafik yang lebih atas ini namanya sumbu simetri. Yang ini nih. Sumbu simetri. Nah, di sumbu simetri ini, kalau grafik asalnya itu cuman sedikit gitu ya, cuman segini. Nah, grafik yang dikali 2 berarti amplitudonya atau simpangannya itu lebih besar. 2 kali tingginya gitu. Jadi, tinggi simpangannya awalnya yang ini. Nah, berubah jadi lebih tinggi. Ke bawah juga sama, awalnya yang ini. Nah, berubah jadi lebih tinggi gitu. Jadi, ini simpangan terjauh berpengaruhnya. Gitu ya. Oke, sumbu simetri, simpangan terjauhnya nih yang saya tandai ya. Nah, lanjut lagi. Untuk yang B, X, ini berarti berpengaruhnya di yang ini, yang C. Tadi apa? Ke banyaknya gelombang. Ya kan? Tadi kita gambar yang C, sin 2 alfa, itu gelombangnya jadi 2. Ya kan? Jadi ada 2 gelombang. Nah, saya gambar ya. Nah, jadi kayak gini kan tadi ya. Padahal awalnya dia 1 gelombangnya. Karena dikali 2, makanya jadi 2 gelombangnya. Maka, banyaknya gelombang itu dipengaruhi oleh ini, variabel yang B. Gitu. Lanjut lagi. Untuk yang C. Variabel yang C ini berarti berpengaruhnya di soal yang F. Nah, tadi yang paling terakhir, yang F tadi. Tadi apa sih? Grafiknya itu adalah geser. Tadi, kalau untuk yang plus, itu gesernya kiri kan. Nah, yang tadi ya, yang soal sebelumnya. Nanti, kalau misalkan di sini dikurang, gitu, jadi bukan ke kiri gesernya, tapi ke kanan. Jadi kebalikannya. Nantilah kita coba ya. Oke, lanjut lagi. Untuk yang koefisien D, berarti
dia sama kayak yang ini, soal yang E. Nah, ini walaupun dia di depan ya, sama aja D-nya. D-nya itu adalah tadi kan gesernya ke atas sama bawah. Karena ini ditambah, maka tadi gesernya ke atas. Kalau dikurang, berarti gesernya ke bawah. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat nih dapat, misalkan, ini yang E ya. Oke, pertama misalkan dapat cos alfa. Cos alfa itu kan tadi grafiknya gini ya. Cos dari atas ya. Cos alfa. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kalian punya yang tadi ya, cos alfa tambah 1. Berarti kalau tambah 1, gesernya ke atas. Ini gambarnya kurang bagus, coba kita perhatikan dulu. Nah, gitu ya, geser 1 ke atas. Tapi kalau misalkan nanti punya cos alfa kurang 1, berarti gesernya tuh ke bawah. Gitu. Grafik cos ya, grafik cosnya ke bawah gesernya. Nah, gitu ya. Jadi gesernya ada kanan kiri, ada atas bawah. Kalau kanan kiri itu yang berpengaruh adalah variabel C. Kalau atas bawah variabel D. Jadi diperhatikan ya. Nah, tadi kita sudah belajar grafik sinus, kosinus. Nah, ini ada tangen. Awal dulu ya, yang sinus dulu ya. Tadi kita ngomongin sudut, kalian sudah tahu ya, kalau tadi kita bahas dari sudut 0 derajat, alfanya itu dari 0 derajat sampai 2pi atau 360 derajat. Jadi kalau di sini, tadi yang kita bahas ini segini. Nah, segini. Karena dia membentuk pola, maka kalau sudutnya atau ya sudutnya lebih dari 360, maka ya diteruskan aja. Nah, gitu. Jadi polanya itu adalah sesuai. Untuk sudutnya negatif gimana? Sama. Lanjutkan aja. Jadi dari yang 0 derajat ini, kalian bisa lanjutkan ke bawah, nanti ke atas lagi. Pokoknya membentuk gelombang transversal. Nah, untuk yang kosinus juga sama. Tadi kita bahas dari sini sampai sini. Ya kan? Nah, dari gini. Kurang bagus ya. Nah, gitu kan tadi. Kita bahas yang grafik cosnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau misalkan lebih, berarti tinggal diulang aja. Kalau misalkan kurang, berarti ya sama. Tinggal teruskan aja polanya. Gitu. Ya, cuman bedanya di 0 derajatnya kalau sin dari 0, kalau misalkan cos dari 1. Nah, kalau grafik tangan, di sini kalau grafik tangan dari 0 derajat sampai 360 derajat, ini grafiknya itu adalah tidak nyambung. Atau kalian bisa buat bilangnya ini discontinue ya, tidak berkontinu. Jadi putus-putus grafiknya, tapi sama, dia juga berpola. Gitu. Jadi makanya di sini pernah kan cos 90 atau cos setengah pi ya, ini pi per 2. Kok cos tangan 90? Itu nggak ada gitu. Karena memang ini dari kanan, grafiknya itu menuju tak hingga, ini kan tuh di sana ya menuju tak hingga. Tapi kalau misalnya di kiri, ini justru ke bawah negatif tak hingga, jadi nggak ketemu gitu. Jadi ini yang disebut discontinue atau nggak ada grafiknya, itu nggak ada ya. Untuk yang ini juga sama, ini berarti sudut 270 derajat atau berarti 3 per 2 pi. 270 derajat juga sama. Di sini dia nggak punya nilai tangan. Gitu. Kenapa bisa nggak punya nilai tangan? Karena kan kalau kita tahu ya, tan alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa. Nah, kalau misalkan nilai sinnya 1, cosnya 0, nah ini yang menghasilkan tak terdefinisi, TD, tak terdefinisi, ya nggak ada. Gitu, seperti yang 90 derajat, 90 kan 1, cosnya 0, gitu. Kalau misalkan 70, ini sinnya negatif 1 sih. Tapi cosnya tetap 0, jadi tidak terdefinisi juga. Begitu seterusnya, dia mengulang pola, ya. Oke, ini TD, tak terdefinisi. Jadi nggak ada nilainya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi, jangan lupa dicoba juga cara menggambar grafik sin cos-nya. Dan juga tadi ada variabel A, B, C, dan D yang berpengaruh masing-masing ada di amplitudo, ada di pergeseran, ada di banyak gelombang. Nah, itu coba dilatih secara mandiri. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.